Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-21 yang merupakan bagian ketiga dari topik kita Tritunggal dengan judul Kebagaimanaan Esensi Allah. Di bagian akhir episode bagian kedua, kita membahas tentang lingkaran perikoresis yang memperlihatkan bahwa Sang Bapa selalu disertai Sang Firman dan sekaligus dalam tanda kutip dihidupi oleh Roh Kudus atau Roh Allah sendiri, yang ternyata Roh Allah ini juga menghidupi Roh Kudus. Tampak Sang Firman dan Roh Kudus juga berada di dalam Sang Bapa. Karena Alkitab mempersaksikan bahwa Sang Firman dan Roh Kudus keluar dari Sang Bapa. Dua kenyataan ini memperlihatkan suatu lingkaran atau siklus pribadi-pribadi yang hidup dalam bentuk paling mendasar, yaitu siklus kehidupan itu sendiri, yang bila saya sebut merupakan sumber dari segala kehidupan itu sendiri, berupa lingkaran imajiner yang penuh, di mana Sang Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus ini berada, memperlihatkan tidak ada yang lebih awal antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu bentuk lingkaran perikoresis ilahi yang sempurna. Marilah kita reduksi sedikit untuk mengenali lingkaran perikoresis ini dengan berbekal kesaksian Alkitab bahwa Allah itu kasih adanya. Saudara-saudara yang terkasih, kesadaran Allah tampak dari rangkaian berpikirnya. Rangkaian berpikirnya membuat Allah melakukan pertimbangan-pertimbangan ataupun pembicaraan di dalam dirinya sendiri. Dia berbicara dengan firman-Nya yang ada di dalam dirinya, yang memperlihatkan suatu bentuk persekutuan yang sempurna. Segala sesuatu saling mengetahui, karena Allah dan firman-Nya bersekutu dengan erat di dalam Roh Kekudusan. Ketiga hipostasis atau wujud ilahi di dalam tubuh Roh kemuliaan merupakan satu kesatuan kasih yang hidup. Inilah Allah yang maha mulia. Pengertian hidup di sini adalah masing-masing memiliki hipostasis sendiri di dalam genetik keilahian Allah. Ya, kesatuan kehendak didasari genetika ilahi, artinya di dalam genetik keilahian, ketiga hipostasis ini selalu ada dalam satu kesatuan lingkaran kasih yang tidak terpisahkan dan saling menempati atau saling mengisi. Tiap hipostasis memberikan ruang kasih kepada hipostasis lainnya. Inilah yang dikenal dengan istilah perikoresis. Dengan demikian, keberadaan Allah adalah asal mula sesuatu. Allah yang hidup, Dia bernafas dengan roh yang ada di dalam dirinya sendiri. Allah berkata-kata berupa firman yang juga ada di dalam dirinya sendiri. Segalanya ada di dalam dirinya sendiri. Ini memperlihatkan bahwa memanglah Allah
adalah kehidupan itu sendiri. Sungguh sempurna Allah. Masing-masing hipostasis memiliki kehendak sendiri, dan masing-masing kehendak itu merupakan kehendak yang sama juga dari hipostasis yang lain. Ini terjadi dikarenakan ketiganya adalah kesatuan roh ilahi yang tidak bisa terpisahkan dalam segala sesuatu, yang artinya dalam waktu Allah maupun waktu manusia, kedirian ilahi adalah satu kesatuan yang selalu bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Sang Firman dan Roh Kudus muncul di dalam waktu manusia, maka ketritunggalan ini tetap dalam satu kesatuan, tetap dalam satu kehendak, yang artinya kehendak Sang Firman adalah kehendak Firman itu sendiri dan di dalam kesadarannya sendiri. Kesadaran dan kehendak Sang Firman ini muncul dan diamini oleh Sang Bapa dan Roh Kudus yang ada di dalam diri Sang Firman juga. Bila Tritunggal ini kita lihat berada dalam struktur elementer, yang terjadi adalah di dalam kedirian Sang Firman, maka Sang Bapa dan Roh Kudus juga ada. Di dalam kedirian Sang Bapa, maka Sang Firman dan Roh Kudus juga ada. Di dalam kedirian Roh Kudus, maka Sang Bapa dan Sang Firman juga ada. Implikasi dari hipostasis dalam perikoresis yang sempurna di dalam keberadaan kemahamuliaannya berdasarkan kesaksian Alkitab adalah: yang pertama, Allah Bapa, Sang Firman atau Sang Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Hakikat Allah adalah Allah. Yang kedua, Sang Bapa bukan Sang Firman atau Sang Anak. Sang Bapa bukan Roh Kudus. Sang Firman atau Sang Anak bukan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita menelisik dalam bentuk tanya jawab, apakah Sang Firman adalah Allah? Iya. Apakah Sang Roh Kudus adalah Allah? Iya. Apakah Sang Bapa adalah Allah? Iya. Kapankah Sang Firman bisa independen, berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi. Karena Dia adalah firman Allah, bukan firman milik sesuatu yang lain. Kapankah Sang Roh Kudus bisa independen, berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi. Karena Dia adalah Roh Allah, bukan roh milik sesuatu yang lain. Kapankah Sang Bapa bisa independen, berdiri mutlak sendirian? Tidak akan pernah terjadi, karena Dia adalah Allah yang memiliki firman dan memiliki roh yang menunjukkan kesempurnaannya sebagai kehidupan itu sendiri. Puji Tuhan di dalam kesempurnaannya.
Saudara-saudara yang terkasih, memang mempelajari Tritunggal tidak akan ada habisnya. Bila kita mencoba dalam tanda kutip masuk ke tingkat lebih sub-elementer lagi, tetap tidak akan berkesudahan. Tetapi semuanya itu tidak akan mendestruktif atau merusak Tritunggal. Ketritunggalan Allah dalam arti bilangan dalam tinjauan elementer membuktikan Alkitab itu benar. Allah itu Esa. Bila mengacu skala makro, mata manusia umum, sudahlah pasti Allah itu satu dalam arti harfiah langsung. Tampaklah kekristenan awal begitu berhati-hati melakukan pengenalan akan Tuhan yang benar. Ada satu hal yang memang membuat adanya satu kelompok yang memunculkan adanya istilah Allah mayor dan Allah minor. Saya memahami mengapa bisa timbul pemikiran seperti itu. Segitiga Tritunggal dari Bapa Gereja Santo Agustinus banyak mendasari penjelasan Tritunggal yang juga sengaja kita munculkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan di atas. Segitiga Tritunggal memang akan memungkinkan munculnya suatu pertanyaan akibat rasa tidak puas. Mengapa proses tidak reversibel terlebih pada hipostasis Sang Bapa? Marilah kita melihat secara mendalam mengapa Santo Agustinus memberi panah irreversibel yang menuju Allah. Mari kita menyelami dalam tanda kutip imajinasi yang real dari Bapa Gereja Santo Agustinus. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita sedang mendalami seperti apa ketunggalan Allah, yang di dalam dirinya ternyata ada 3 hipostasis ilahi, Allah Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Ini bukan elemen-elemen penyusun Allah. Jadi, lebih tepat kita katakan bahwa kita sedang memahami kebagaimanaan Allah di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kita terhindar dari kekeliruan paham yang bisa menyeret kita pada pemikiran bahwa Allah tersusun dari elemen-elemen yang lebih kecil. Tidak. Itu sangat keliru. Jadi, pemakaian kata elemen di sini hanya untuk memperjelas penguraian makna, bukan mengarah kepada satu bagian yang bermakna lebih kecil lagi. Kita memiliki data dari kesaksian Alkitab bahwa Allah itu hidup, Allah itu roh, dan Allah itu kasih. Sebenarnya, semua orang Kristen mampu membaca gambar di atas. Tetapi sekarang marilah kita mengulangi pelajaran dari video lepas kita yang ke-8 mengenai Tritunggal. Kita lebih mengarah ke pusat segitiga. Di posisi ini cukup banyak para pengajar iman Kristen terdiam. Terlebih di posisi Allah Bapa. Bahkan memungkinkan ada pengajar iman Kristen yang memunculkan pemahaman yang keliru. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam segitiga ini memperlihatkan
ada 3 hipostasis ilahi berada dalam lingkaran perikoresis kasih. Sekali lagi, ketiga hipostasis ini bukan elemen penyusun Tritunggal. Tidak sama sekali. Kita tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah bisa membuat teori elemen penyusun Allah. Teori ini dianut oleh kelompok yang menyatakan adanya Allah mayor dan Allah minor. Allah adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Tetapi roh kita mengatakan bahwa Allah itu ada. Dan roh kita memang mengenal Allah. Karena roh manusia berasal dari Allah. Dan memanglah Alkitab bersaksi ada 3 hipostasis ilahi yang tampak. Roh kita dengan pertolongan Roh Kudus mengenalkan Allah kepada kita berdasarkan rema firman yang tertulis di Alkitab. Proses kerja Allah selalu melalui tingkat paling esensi. Itu menunjukkan Dia sempurna dalam melakukan segala hal. Dan demikian juga cara Dia menyatakan dirinya melalui yang paling esensi. Ini hanya pembuktian bahwa dirinya adalah kesempurnaan itu sendiri. Bukan dari sebuah kesempurnaan lalu mencari sebuah pembanding yang memiliki kesempurnaan yang serupa, lalu dikatakan sebagai Allah. Itu sebuah langkah yang keliru. Dari Alkitab, Allah memperlihatkan bahwa dari dalam dirinya sendiri Dia memunculkan sebuah standar kesempurnaan, bahwa di dalam diri Sang Bapa ada Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Dengan demikian, Dialah standar Allah. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta. Sebuah identitas yang sangat jelas, sangat mudah memeriksa Allah yang lain, yang mengaku sebagai pencipta alam semesta juga. Bila tidak sama seperti yang dikatakan Alkitab, berarti hanya datang dari iblis. Saudara-saudara yang terkasih, sangat terbalik bila kita sudah memiliki standar umum tentang Allah dari luar, lalu mencarinya di Alkitab, dan hanya berdasarkan standar dari luar itu, kita mengatakan bahwa saya juga memiliki Allah dengan kriteria yang memenuhi. Tidak, itu sangat keliru. Jangan mereduksi Allah orang Kristen dengan cara seperti itu. Itu sangat sesat. Tetapi kita harus melihat di Alkitab, siapakah yang dikatakan Allah itu? Seperti apakah Allah di Alkitab itu? Itulah standar yang harus dipakai untuk mengidentifikasi Allah yang lain. Itulah standar Allah yang sesuai dengan kesaksian Alkitab. Inilah gunanya kita memahami Tritunggal. Dikarenakan banyaknya pengkhotbah mengambil jalan pintas menyamakan Tuhan orang Kristen sama dengan Tuhan agama lain. Tujuannya tampak mulia, agar mudah menjelaskan dan orang tersebut mau masuk Kristen. Ini keliru. Hanya Tuhanlah yang memanggil. Saudara-saudara yang terkasih, memang bila kita lihat ucapan-ucapan Yesus Kristus, maka terlihat
dia lebih banyak berbicara tentang, dalam tanda kutip, kelebih dekatannya dengan Sang Bapa. Ini hanya dikarenakan bahwa dia dalam konteks menyampaikan apa yang dikatakan Bapa kepadanya. Tetapi bila kita melihat apa yang tidak terlihat, maka tampak Yesus Kristus dalam menyampaikan dan melakukan segala sesuatu selalu di dalam Roh yang penuh kuasa. Itulah Roh Kudus, itulah Roh Allah. Jadi ketiganya selalu ada bersama-sama. Marilah dalam memahami Alkitab kita mau belajar untuk mau juga memahami dengan seksama apa yang tidak terlihat. Mintalah dukungan Roh Kudus. Ketiga hipostasis berada tetap dalam kedirian masing-masing dan menjadi kesatuan. Inilah Tritunggal di dalam kesatuan perikoresis yang sempurna. Persekutuan yang saling menempati. Di dalam persekutuan kasih yang sempurna ini, tampaklah Allah itu Esa. Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, jangan pernah mengartikan persekutuan sempurna ini membuat mereka menjadi satu dalam artian melebur menjadi hipostasis tunggal. Tidak sama sekali. Jangan terjadi kesimpulan seperti itu. Sekali lagi, jangan. Karena hal itu memang sangat sesat. Ini hanya memiliki arti bahwa Allah hanya satu hipostasis. Dan Alkitab tidak pernah mempersaksikan itu. Tidak ada Allah Bapa, tidak ada Sang Firman, tidak ada Roh Kudus. Yang terjadi hanya pemakaian istilah-istilah yang menjadi semu dari dalam Alkitab. Ini hanya berarti Alkitab juga menjadi tidak ada, minimal tidak akan ditulis seperti yang ada sekarang ini. Sekalipun pemikiran seperti itu dalam tanda kutip dibungkus dengan tetap memakai istilah hipostasis yang lain, yaitu penganut hipostasis tunggal Yesus Kristus. Itu tetap hanya Allah yang hambar, yang muncul dengan berbagai banyak penampakan, baik berdasarkan fungsi, berdasarkan tingkatan, dan banyak lain yang bisa ditulis di sini. Ini mengingkari apa yang tertulis di Alkitab tentang apa dan bagaimana Allah sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Allah kita sumber dari segala kasih. Kasih yang saling memberi dan menerima. Kasih yang terjadi di dalam tingkat kemahamuliaan yang sangat tinggi. Di dalam skala hipostasis. Di dalam skala kedirian. Di dalam persekutuan kasih yang saling memberi dan menerima inilah Allah memperlihatkan kemahamuliaannya. Kasih yang berkelimpahan di dalam persekutuan ini, ditambah hakikat ilahi yang memenuhi segalanya di dalam dirinya sendiri, sudah pastilah merupakan sebuah persekutuan yang tidak bisa dibayangkan. Sebuah persekutuan yang sedemikian gilang gemilang dalam kekudusan. Persekutuan ini memancarkan kemuliaan Allah
keluar dari dalam dirinya, menembus tubuh rohania Allah, membentuk tubuh roh kemuliaan berupa sinar yang tidak terhampiri yang membungkus tubuh rohania Allah. Tampaklah sebuah persekutuan Allah yang dinamis dalam kemahamuliaannya. Jadi, bukan persekutuan Allah yang statis, bagaikan agama pagan yang mana ilahnya dimuliakan oleh manusia. Sangat berbeda dengan Allah kita, di mana dari dalam diri Allah kita itu sendiri memancar kemahamuliaannya yang gilang gemilang bagaikan cahaya yang tidak terhampiri. Inilah kenyataan diri Allah kita, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Keberadaan real tiga hipostasis Allah di dalam satu kesatuan kasih yang saling memiliki di dalam diri hakikat Allah. Inilah Tritunggal. Inilah Tritunggal Allah orang Kristen. Sungguhlah Allah Maha Besar dan Maha Mulia. Amin. Sampai di sini episode ke-21, bagian ketiga ini. Kita akan melanjutkannya di episode berikutnya pada bagian keempat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.